Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini kita akan kembali membahas sebuah film bergenre action spionase dari film yang rilis perdana di tahun 2002, yaitu The Bourne Identity. Film yang disutradarai oleh Doug Liman ini diperankan oleh banyak bintang-bintang papan atas Hollywood seperti Matt Damon sebagai Frank Jason Bourne, Julia Stiles sebagai Nicolette Parsons, Franca Potente sebagai Mary Cruz, dan banyak bintang terkenal lainnya. Jadi, untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Pada suatu malam di tengah hujan badai di tengah laut Mediterania, sekelompok nelayan Perancis tanpa sengaja menemukan sesosok pria yang mengapung di permukaan laut, yang di tubuhnya mengeluarkan cahaya yang berkedip-kedip, yang setelah berhasil dievakuasi ke atas kapal. Dan ketika diperiksa oleh juru medis kapal, di tubuh pria tersebut ditemukan banyak bekas luka tembakan dan terdapat sebuah benda aneh berbentuk peluru yang menyala, yang ketika diteliti, benda tersebut mengeluarkan sebuah sinar merah yang ketika diarahkan ke dinding kapal, keluarlah sebuah tulisan kode-kode angka yang terdiri dari 13 digit, dan di bawahnya terdapat sebuah nama bank asing dari Zurich, Swiss. Yang setelah itu, tiba-tiba saja si pria tersebut tersadar dan langsung menyerang juru medis kapal yang juga kapten kapal tersebut, yang menolong pria tersebut. Beruntung, pria asing yang terlihat ketakutan dan kebingungan tersebut berhasil ditenangkan oleh si kapten kapal, yang belakangan baru diketahui kalau pria tersebut mengalami hilang ingatan akibat dari luka tembakan aneh yang dialaminya. Dan setelah beberapa waktu berlalu, kapal nelayan Perancis tersebut pun berlabuh di sebuah kota kecil di Italia dengan bekal seadanya yang diberikan oleh kapten kapal. Pria yang tidak mengetahui namanya sendiri tersebut pun memulai perjalanannya menuju ke Swiss untuk mencari informasi mengenai dirinya sendiri. Dalam perjalanan ke Swiss, kemampuan-kemampuan terpendamnya pun perlahan muncul begitu saja. Salah satunya, pria tersebut berhasil melumpuhkan 2 orang petugas polisi dengan mudah menggunakan tangan kosong ketika 2 polisi tersebut mengganggu istirahatnya. Alright. Zeigen Sie mir einmal. Ist im Schlaf. Los, hoch. Hoch. Lalu di tempat lain, tepatnya di kantor pusat CIA di Virginia, terjadi sebuah kehebohan karena salah satu tim dari CIA gagal dalam menjalankan misi pentingnya, yaitu menghabisi salah satu tokoh penting Afrika bernama Wombosi, yang menjadi ancaman bagi CIA karena Wombosi akan membuka semua borok-borok CIA di Afrika. Salah satunya adalah misi gagal pembunuhan terhadap diri dan keluarga Wombosi. Dan 2 orang agen senior CIA bernama Agen Ward Abbott dan Alexander Collin terlihat berdebat sengit saling menyalahkan karena tim CIA yang gagal tersebut berada di bawah pimpinan mereka. Sedang di Bank Gemeinschaft Zurich, Swiss, pria lupa ingatan tersebut tiba dan dengan mudahnya masuk ke area deposit bank yang merupakan ruang terpenting di bank tersebut. Karena dengan lancarnya, pria lupa ingatan tersebut berhasil mengisi nomor rekening bank yang pernah tertanam di dirinya, yang begitu membuka kotak deposit yang diberikan oleh petugas bank. Pria lupa ingatan tersebut barulah mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya, bernama Jason Bourne, setelah melihat paspor Amerikanya di dalam kotak tersebut. Namun yang membuat Jason kembali bingung, di dalam kotak tersebut terdapat banyak paspor lain dari berbagai negara dengan fotonya, namun dengan nama yang berbeda-beda, yang juga terdapat banyak uang kertas dalam jumlah banyak.
serta sepucuk pistol dengan magazin terisi penuh. Yang hal tersebut membuat Jason cukup panik dan bergegas keluar dari bank tersebut, yang tanpa disadarinya salah satu petugas bank sedang mengintainya dari kejauhan dan menghubungi seseorang. Di jalan, insting Jason Bourne tiba-tiba saja semakin kuat dan waspada, karena benar saja di saat itu dari kejauhan beberapa polisi lokal terus membuntuti Jason Bourne untuk menangkapnya. Yang hal tersebut membuat Jason dengan terpaksa harus masuk ke dalam kedubes Amerika untuk meloloskan diri. Namun saat di dalam keadaan justru semakin merugikan Jason, karena tiba-tiba saja beberapa pihak keamanan kedubes langsung berusaha menangkapnya. Yang hal tersebut tentu saja membuat Jason spontan melawan balik dan berhasil merebut pistol salah satu pihak keamanan kedubes. Dengan tenangnya, Jason Bourne kembali berhasil melumpuhkan salah seorang lagi pihak keamanan kedubes dan berhasil merebut alat komunikasinya, yang dengan alat tersebut Jason menggunakannya untuk mencari jalan keluar gedung dengan aman. Dan kabar penyerangan kedubes Amerika di Swiss oleh Jason pun dengan cepat langsung diketahui oleh agen Colin, yang membuatnya semakin panik. Kembali ke Jason Bourne yang telah berhasil meloloskan diri dari kedubes dengan menumpang di mobil seorang wanita bernama Mary Cruz yang Jason temui di belakang gedung kedubes dan mau mengantarkan Jason Bourne menuju Perancis setelah Jason memberikan imbalan uang sebesar $10.000. Sedangkan tim agen Colin yang berhasil menemukan bukti gambar kalau Jason lah pelaku dari penyerangan kedubes, dan dua polisi lokal Swiss langsung memerintahkan anggota timnya untuk segera mengaktifkan tugas para agen-agen lapangan CIA di hampir seluruh wilayah Eropa untuk mengeliminir keberadaan Jason Bourne secepatnya. Get everybody up. Do it now. I want them all activated. Yang setelah itu, salah satu dari anggota tim agen Colin berhasil menemukan bukti baru, di mana dari sebuah gambar CCTV di dekat kedubes Amerika terlihat Jason Bourne bersama seorang wanita. Yang begitu diselidiki, diketahuilah kalau wanita tersebut bernama Mary Cruz, yang langsung dianggap oleh pihak CIA bersekongkol dengan Jason Bourne. Sedangkan Jason dan Mary yang baru tiba di apartemen Jason di Perancis yang cukup mewah, menikmati waktu senggangnya dengan bersih-bersih diri, dan Bourne masih tetap berusaha mencari tahu mengenai jati dirinya di 2 minggu yang lalu dengan menggunakan telepon di kediamannya. Namun di saat itu tiba-tiba saja muncul seorang agen lapangan CIA anggota dari agen Colin yang berasal dari Roma, Italia, masuk secara diam-diam dan langsung menyerang Jason Bourne dengan menggunakan sebuah senjata semi-otomatis. Beruntungnya di saat itu Jason Bourne berhasil menghindar dan menyelamatkan diri dan langsung balik menyerang agen lapangan CIA tersebut, sehingga terjadi pergulatan hebat di antara mereka. Tetapi karena kemampuan bela diri yang dimiliki Jason Bourne berada di atas agen asal Italia tersebut, maka dengan mudah Jason Bourne melumpuhkan agen tersebut. Namun sayangnya agen Italia tersebut berhasil melakukan aksi bunuh diri di saat Jason akan mengorek informasi darinya. Yang setelah itu, dengan terpaksa Jason dan Mary harus pergi dari apartemen Jason demi keamanan mereka, karena kini mereka berdua telah menjadi target pembunuhan dari CIA. Mary yang shock karena mengetahui dirinya kini menjadi buronan CIA dan pihak keamanan di seluruh negara Eropa,
memutuskan tetap ikut mendampingi Jason Bourne, yang ketika mereka berada di stasiun pusat kota Perancis, pihak keamanan sudah mengepung mobil Mary. Namun dengan keahliannya, Jason Bourne kembali berhasil meloloskan diri. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi Prancis, Jason dan Mary pun mencari hotel di pinggiran kota sebagai tempat persembunyian mereka. Yang di sana, Jason merubah tampilan rambut Mary agar tidak mudah dikenali. Yang setelah itu mereka pun saling memadu kasih karena mereka mulai saling jatuh cinta. Sedangkan di tempat lain, Wambosi yang pergi ke tempat penyimpanan mayat di kota Paris untuk membuktikan sendiri mayat yang berada di sana adalah mayat dari agen CIA yang gagal membunuhnya, terlihat kecewa karena mayat tersebut berbeda dengan yang dilihat Wambosi saat akan membunuhnya di kapal pesiarnya. Dan karena sepak terjangnya terus membuat gerah agen CIA di pusat, khususnya bagi agen Colin, maka agen Colin pun memerintahkan asetnya yang berada di Paris untuk menghabisi Wambosi di apartemennya. Dan agen Colin pun melaporkan kepada atasannya, agen Abbott, bahwa sang eksekutor Wambosi adalah Jason Bourne. Yang pada saat itu, Jason dan Mary berada di luar Hotel Regina di pusat kota Paris untuk mencari informasi mengenai identitas Jason yang lain, yaitu John Michael Caine, yang beberapa waktu lalu pernah menginap di hotel tersebut. Dan Mary mendapatkan informasi tersebut dengan mudah di luar dugaan Jason Bourne. Dan di saat Jason sedang sibuk mencari informasi mengenai latar belakangnya, di tempat lain di sebuah gedung parkir, kendaraan Mary yang sengaja ditinggalkan di gedung tersebut berhasil diketemukan oleh pihak polisi Paris. Namun sidik jari dari Jason dan Mary tidak diketemukan di mobil tersebut. Jason dan Mary yang menyelidiki latar belakang dari identitas Jason yang lain, yaitu John Michael Caine, berhasil menemukan fakta-fakta yang membuat Jason semakin bingung. Karena di saat itu John Michael Caine secara resmi dinyatakan telah meninggal dunia dan terdaftar resmi di gedung penyimpanan mayat Paris. Dan fakta lainnya, diktator asal Afrika Wambosi lah yang melepaskan 2 tembakan tepat di belakang punggung Jason saat Jason Bourne berusaha membunuh Wambosi di atas kapal pesiar Wambosi, yang di saat itu Jason menyamar sebagai John Michael Caine, calon pembeli dari kapal pesiar milik Wambosi. Namun di saat akan kembali ke hotel mereka, Jason pun menyadari kalau polisi Paris telah mengetahui tempat persembunyian mereka, yang di saat itu salah satu aset CIA yang memburu Jason telah berada di lokasi tersebut. Di kantor pusat CIA, agen Collins dan timnya semakin panik karena sudah 24 jam lebih masalah Jason Bourne belum berhasil mereka atasi. Hingga hal tersebut membuat panik atasan agen Collins, yaitu agen Abbott, yang khawatir merekalah yang akan dipersalahkan oleh para pihak petinggi pemerintah dan CIA. Dan untuk menghindari hal tersebut, agen Collins pun memerintahkan timnya untuk melakukan pencarian mendalam mengenai latar belakang dari Jason dan Mary, hingga ke orang-orang yang masih berhubungan keluarga dengan Jason dan Mary. Yang akhirnya mereka berhasil memperkirakan keberadaan Jason dan Mary yang bersembunyi di rumah salah satu kerabat Mary yang masih berada di Perancis, yaitu Eamon. Agen Collins pun memberikan informasi keberadaan mereka melalui salah satu informannya di Perancis, yaitu agen Nicolette Parson, untuk diteruskan kepada eksekutor CIA di Paris yang dijuluki Profesor, yang mendapat tugas memburu agen CIA yang mangkir dari tugasnya, yaitu Jason Bourne. Pagi hari berikutnya di kediaman Eamon, anjing peliharaan mereka tiba-tiba saja menghilang. Yang hal tersebut membuat Jason langsung tahu kalau keberadaan mereka telah diketahui dan langsung memerintahkan Mary, Eamon beserta anak mereka
untuk bersembunyi di ruang bawah tanah rumah mereka. Dengan bermodalkan senjata laras panjang milik Eamon, Jason pun mulai memburu balik aset CIA yang mengancam keselamatan mereka. Jason melepaskan tembakan untuk memancing sang profesor untuk menjauh dari kediaman Eamon. Dan ketika berada di sebuah hutan dekat kediaman Eamon, Jason berhasil melumpuhkan pria berkacamata tersebut yang dipanggil profesor oleh para agen CIA. Yang rupanya dari pengakuan profesor yang telah sekarat, dirinya dan Jason adalah seangkatan saat mengikuti pelatihan operasi khusus yang dibuat oleh CIA yang disebut dengan Treadstone. Yang setelah kejadian penyerangan tersebut, Mary pun dengan terpaksa ikut pergi dengan Eamon untuk mengungsi meninggalkan Jason Bourne. Dan dengan ponsel milik profesor, Jason pun berhasil berkomunikasi dengan agen Collins dan mengajaknya untuk melakukan tatap muka langsung guna mengakhiri ini semua di sebuah jembatan di kota Paris. Agen Collins yang mendengar hal tersebut langsung terbang pada malam itu juga menuju kota Paris dan menyiapkan timnya di setiap sudut jembatan tersebut untuk menangkap Jason. Namun Jason yang sudah menduga rencana Collins dan memantaunya dari sebuah rooftop gedung memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Try this. I'm gone. Jason Bourne yang telah mengetahui lokasi safe house CIA di kota Paris, di mana di situ agen Collins bersama timnya berada, memutuskan untuk menyusup secara diam-diam tanpa diketahui agen-agen yang berjaga di luar gedung safe house CIA dan berhasil menodongkan pistolnya ke arah agen Collins di kamarnya. Yang saat itu di situ juga berada agen Parson yang mendampingi agen Collins. Jason yang meminta penjelasan kepada agen Collins mengenai operasi Treadstone dan mengapa dia dilibatkan dalam operasi tersebut, akhirnya menemukan sebuah kenyataan baru dari mulut agen Collins, kalau Jasonlah sendiri yang memimpin dan merencanakan pembunuhan terhadap Wombosi di atas kapal pesiarnya. Dan di saat itu pula mulai muncullah potongan-potongan memori Jason Bourne di saat dia akan mengeksekusi mati Wombosi di atas kapal pesiarnya, dan hal yang membuatnya gagal dalam menjalankan misi. Karena di malam itu di saat pistol sudah diarahkan ke kepala Wombosi, Jason melihat Wombosi sedang tertidur bersama putri kecilnya, serta tidak jauh dari Wombosi, anak laki-laki dan istri Wombosi juga tertidur di sofa yang berbeda. Dan di saat Jason akan keluar dari kapal pesiar Wombosi, pengawal Wombosi tiba-tiba saja muncul dan langsung melepaskan tembakan ke tubuh Jason hingga membuatnya terjatuh ke laut. Dan setelah mengingat hal tersebut, Jason pun meminta agen Collins untuk berhenti mengejarnya dan meminta agen Collins melupakan semua ini. Jason Bourne pun memutuskan tidak lagi terlibat dan akan menghilang. Tetapi di saat itu Jason baru menyadari kalau alat komunikasi agen Collins telah lama aktif, sehingga pembicaraan mereka telah lama didengar oleh para pengawal agen Collins. Yang dalam waktu singkat, pertarungan hebat dengan para pengawal agen Collins pun terjadi. Yang pertarungan tidak seimbang tersebut, Jason Bourne berhasil mengarahkan para pengawal agen Collins, walau harus dibayar dengan luka-luka yang cukup serius di tubuh Jason Bourne. Sedang agen Collins yang saat itu juga terluka dan akan kembali pulang di luar dugaan di dalam perjalanannya, tiba-tiba saja muncul agen lapangan CIA lainnya, aset dari atasan agen Collins, yaitu agen Abbott, yang langsung melepaskan beberapa kali tembakan ke tubuh agen Collins yang membuatnya tewas seketika. Yang tujuan dari pembunuhan terhadap agen Collins adalah untuk menghilangkan bukti hidup dari kegagalan program keamanan CIA
yaitu Treadstone, yang digagas oleh agen Collins dan disetujui oleh atasannya sendiri, agen Abbott. Lalu di depan parlemen Amerika, agen Abbott pun menggagas program keamanan baru CIA yang dirancangnya sendiri dan diberi nama Blackbear. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Jason Bourne pun kembali menemui rekan pelariannya yang juga telah menjadi kekasihnya, Mary Cruz, yang kini telah memiliki sebuah usaha resto di tepi pantai. Dan film pun berakhir.